Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Zida Ulia Farisa Putri, ajlisul an fil fasli sani ba fi qismil lughah arabiyyah fi jam'iyati Sayyid Ali rahmatullah Tulungagung. Wal an uridu an ulqiya lakum ay ubayyin lakum an makiyah wa madaniyah. Tashilan li wa tafhiman lakum sa'ubadilul lughati bil lughatil Indonesi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Makiyah dan Madaniyah. Apa sih Makiyah dan Madaniyah? Pastinya kita sudah tidak asing dengan dua kata ini. Ternyata ada 3 pendapat ulama yang berbeda pendapat tentang penetapan ayat, apakah Makiyah atau Madaniyah. 1. Berdasarkan tempat turunnya. Makiyah ialah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Makkah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarannya, seperti Badar, Uhud, dan lainnya. Lantas bagaimana jika suatu ayat tidak turun di Makkah maupun di Madinah? Jawabannya, kita lihat dengan pendapat ulama yang kedua. Seperti contoh pada surat Taubat ayat 42 berikut ini. 2. Berdasarkan kitab atau seruan ayat. Kitab atau seruan dalam ayat atau surat Al-Quran ini biasa dimulai dengan redaksi ya ayyuhan nasu dikategorikan sebagai Makiyah karena pada waktu itu penduduk Mekah pada umumnya masih kufur. Sedangkan ayat atau surat yang dimulai dengan ya ayyuhal lazina amanu dikategorikan Madaniyah karena pada waktu itu keimanan sudah terbentuk di penduduk Madinah. 3. Berdasarkan waktu turunnya. Makiyah diturunkan sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Banyak perbedaan pendapat dalam klasifikasi pembagian jumlah surat Al-Quran dari segi Makiyah dan Madaniyahnya. Menurut Abu Bakar bin Hasair jumlah surat-surat Madaniyah ada 20 surat, sedangkan yang Makiyah ada 82 surat, dan yang masih dalam perselisihan ada 12 surat. Karena itu Imam Abu Syahbah membagi surat-surat dalam Al-Quran menjadi 4 macam, yaitu 1. Surat-surat Makiyah murni, yaitu surat-surat Makiyah yang seluruh ayatnya juga berstatus Makiyah semua, tidak satu pun yang Madaniyah. 2. Surat-surat Madaniyah murni, yaitu surat-surat Madaniyah yang seluruh ayatnya juga berstatus Madaniyah semua dan tak satu pun yang Makiyah. 3. Surat-surat Makiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah, yaitu surat-surat yang sebetulnya kebanyakan ayatnya adalah Makiyah, sehingga berstatus Makiyah, tetapi di dalamnya ada sedikit ayatnya yang berstatus Madaniyah. 4. Surat-surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makiyah, yaitu surat-surat yang sebetulnya kebanyakan ayatnya adalah Madaniyah, sehingga berstatus sebagai surat Madaniyah, tetapi di dalamnya ada sedikit ayatnya yang berstatus Makiyah. Contoh surah Madaniyah dan di dalamnya terdapat ayat Makiyah adalah Al-Anfal ayat 30 dan ayat 64 ini dia ayatnya. Nah, dari sini bagaimana sih cara ulama mengetahui surah tersebut Makiyah atau Madaniyah? Ya, jadi di sini ada 2 cara. Yang pertama, simanapeli atau pendengaran apa adanya, yakni dari riwayat Sahih berdasarkan pada kesaksian langsung para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan turunnya wahyu pada waktu itu. Qiyas ijtihadi atau qiyas hasil ijtihad, yaitu apabila dalam surat Makiyah terdapat suatu ayat yang bersifat Makiyah, maka dikatakan Makiyah, begitupun sebaliknya. Yang mengandung sifat Madaniyah, maka dikatakan Madaniyah. Ciri-ciri yang tampak dominan dari surah atau ayat Madaniyah adalah berikut. 1. Ayat dan surahnya panjang-panjang. 2. Ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran. 3. Banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran agama. 4. Diawali dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. 5. Kebanyakan berisi hukum-hukum, menceritakan orang-orang mukmin dan membicarakan orang yang berhijrah. Manfaat mempelajari Makiyah atau Madaniyah.
1. Untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. 2. Mengetahui peristiwa penetapan hukum dan proses terbentuknya. 3. Membantu kita untuk lebih meresapi ayat Al-Quran. 4. Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Sekian. Terima gaji.